Pernahkah Anda masuk ke sebuah kelas dan merasakan keheningan yang bukan berarti fokus, melainkan seperti ada dinding tak kasat mata antara guru dan murid? Seolah pelajaran hanyalah rutinitas, bukan bagian dari kehidupan mereka. Saya pernah merasakan itu dan saat itulah saya sadar bahwa mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi. Mengajar adalah membangun jembatan antara pengetahuan dan kehidupan nyata, antara perbedaan karakter dengan rasa saling menghargai. Inilah titik awal mengapa saya merasa penting menghadirkan sesuatu yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Sesuatu yang sederhana tetapi bisa membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna sejak 5 menit pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miron Salmani. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 14 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah strategi sederhana yang saya sebut dengan istilah Spark Link, sebuah pemantik kecil di awal pembelajaran. Sebelum menemukan strategi ini, saya sering kali menghadapi beberapa masalah utama di dalam kelas. Yang pertama, siswa pasif di awal pembelajaran. Banyak siswa masuk kelas dengan wajah lelah ataupun tanpa semangat. Ketika saya memulai pembelajaran dengan metode tradisional, saya mendapati bahwa sebagian besar siswa belum siap secara mental. Mereka hadir, tetapi belum benar-benar menyala. Dari masalah-masalah tersebut, saya menyadari bahwa kunci perubahan ada di awal pembelajaran. Jika saya mampu membuat 5 menit pertama menjadi penuh energi, terhubung dengan karakter siswa, dan relevan dengan dunia digital mereka, maka sisa waktu belajar akan mengalir lebih mudah. Pemahaman personality plus membuat sparkling menjadi lebih tajam. Saat mengajarkan materi di kelas, contohnya recount text, saya memulai strategi sparkling ini dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa masuk kelas dan langsung melakukan absensi melalui QR Code. Saat mereka mengisi, layar interaktif menampilkan Google Spreadsheet yang otomatis mencatat kehadiran mereka. Ini membuat mereka merasa bagian dari sistem modern yang sudah saya siapkan. Setelah absen, semua siswa diarahkan ke Google Site yang berisi gambar liburan, video pendek, ataupun pertanyaan pemantik seperti "What was your best holiday experience?" Lalu, siswa dengan kepribadian sanguin, saya minta secara sukarela untuk berbagi pengalaman singkatnya di depan kelas. I remember where when we went to a beach after our elementary graduation to celebrate, Mhm. Siswa and yang one of melankolis, saya minta untuk menambahkan detail kapan, siapa yang pergi, apa yang dilakukan. Lalu siswa koleris memimpin kelompok untuk menyusun urutan kejadian dan siswa yang pragmatis bersedia mencatat hasil diskusi kelompok dengan sukarela. Hasilnya, siswa langsung terhubung dengan materi. Mereka tidak sekedar membaca contoh teks, tetapi membangun teks dari pengalaman nyata mereka sendiri. Dengan teknologi-teknologi tersebut, membuat strategi sparkling ini terasa lebih fresh dan lebih modern, serta sesuai dengan generasi alpha yang sudah akrab dengan dunia digital. Tidak hanya materi recount teks, tapi strategi sparkling ini saya implementasikan ke materi-materi lainnya di dalam bahasa Inggris, seperti descriptive text, procedure text, bahkan naratif text. Alhasil, sejak saya menerapkan strategi sparkling ini, memahami personality plus, dan mengintegrasikan teknologi ke dalamnya, saya merasa beberapa dampak positif. Yang pertama, siswa lebih siap belajar. Mereka tidak lagi canggung ataupun pasif di awal kelas. Bahkan ada yang berkata, Menurut saya kepribadian Mister itu kalau apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang positif, Mister selalu mendukung apa yang kita mau. Mister juga pengertian orangnya, terus Mister juga ada ada apa namanya ada orang yang
kesusahan mister bantu. Jadi kalau belajar sama mister itu sebenarnya kurang sih waktunya 2 jam, harus lama-lama sih. Yang kedua, yang saya rasakan keterlibatan siswa meningkat. Semua tipe kepribadian memiliki ruang di kelas. Siswa sanguin senang tampil, siswa melankolis merasa diperhatikan, siswa koleris dapat menyalurkan jiwa kepemimpinannya, dan siswa plekmatis ikut aktif tanpa merasa terpaksa dan terbebani. Saya juga merasa siswa jadi lebih cepat fokus dan tidak perlu waktu lama untuk mengondisikan kelas. Siswa juga merasa guru lebih memahami mereka. Bahkan di luar jam pelajaran, siswa tetap ingin menuliskan cerita pribadi mereka dalam bahasa Inggris. Saya sendiri pun belajar menyesuaikan pendekatan, alhasil menjadi tidak kaku hanya dengan satu gaya mengajar. Teman-teman guru, inovasi tak selalu harus besar. Terkadang kita bisa memulai dengan percikan kecil di awal pembelajaran. Ya, itulah sparkling. 5 menit yang sederhana yang bisa mengubah suasana belajar di kelas. Saya sudah mencoba menerapkan strategi sparkling dalam mempelajari bahasa Inggris dan pelatih kelas, dan hasilnya anak-anak semakin lebih fokus dan termotivasi, bahkan sampai di akhir pembelajaran mereka masih tetap fokus. Strategi sparkling ini oke banget buat bahasa Inggris, dan saya rasa untuk pelajaran yang lain juga pasti oke. Saya yakin jika semakin banyak guru yang menghadirkan sparkling di dalam kelasnya, maka pendidikan akan semakin menyenangkan, relevan, dan dirindukan oleh murid. Pada akhirnya, guru yang hebat bukanlah guru yang ditakuti, melainkan yang kehadirannya selalu dirindukan di kelas. Dengan sparkling, saya berharap semakin banyak guru yang menghadirkan kelas yang dirindukan dan semakin banyak siswa yang menemukan semangat mereka dalam belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.